Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang lagi fokus belajar dan pengen paham gimana sih sebenarnya jeroan ekosistem keuangan Indonesia beroperasi, tapi males baca buku teks tebal, wah kalian ada di tempat yang pas banget. Anggap aja sesi ini sebagai panduan belajar visual utama kalian ya. Kita bakal bedah semuanya secara logis, efisien, dan pastinya nggak ngebosenin. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama regulator utama kita, yaitu OJK dan BI. Terus kita masuk ke klasifikasi industri keuangan, dilanjut ngebahas definisi lengkap jenis-jenis bank. Habis itu, kita nyebrang ke industri keuangan non-bank. Dan terakhir, kita tutup dengan evolusi fintech. Sip, langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Regulator utama kita, OJK dan BI. Bayangin aja, ekosistem ekonomi kita ini kayak sebuah lapangan permainan raksasa yang dijaga sama dua anjing penjaga utama. Merekalah yang bikin aturan main dan mastiin uang kalian tetap aman. Nah, penjaga pertama kita adalah Otoritas Jasa Keuangan, atau yang sering banget kita dengar, OJK. Secara konsep, OJK ini lembaga independen yang benar-benar bebas dari campur tangan pihak manapun. Tugasnya apa? Simpelnya, mereka ini wasit yang ngawasin para pemain di pasar, mulai dari bank, pasar modal, sampai lembaga keuangan non-bank. Mereka yang ngatur, ngawasin, bahkan bisa nyelidikin kalau ada yang main curang, biar konsumen kayak kita ini terlindungi. Nah, kalau OJK tadi ngawasin pemainnya, penjaga kedua kita, Bank Indonesia atau BI, tugasnya ngawasin uangnya itu sendiri. BI adalah bank sentral kita, sang garda terdepan yang mastiin nilai rupiah kita tetap stabil. Jadi BI itu nggak ngurusin tabungan nasabah perorangan ya, alia mainnya itu di level makro, mastiin inflasi nggak gila-gilaan dan sistem peredaran uang di negara kita jalan mulus tanpa hambatan. Dan kalau kita tarik ke belakang, evolusi Bank Indonesia ini gila banget sih perjalanannya. Mereka nggak tiba-tiba muncul kemarin sore. Akar sejarah BI itu udah ditarik jauh banget sampai ke era VOC tahun 1746, pas Bank Vankuran pertama kali berdiri. Terus tahun 1828 berubah wujud jadi Dejavase Bank. Baru deh, setelah proklamasi, tepatnya tahun 1953, dinasionalisasi jadi Bank Indonesia. Dan puncaknya, di tahun 1999, BI resmi dikukuhkan jadi bank sentral yang benar-benar independen. Perjalanan panjang yang ngebentuk sistem moneter kita hari ini. Oke, masuk ke bagian 2, klasifikasi industri keuangan. Sering kan kita ngerasa pusing lihat banyaknya singkatan dan jenis lembaga keuangan? Biar nggak pusing, kita pakai peta konsep ini. Ini tuh semacam kerangka inti buat panduan belajar kalian. Kita belah aja ekosistemnya jadi dua cabang utama. Di cabang sebelah kiri itu keluarga bank. Ada bank umum dan BPR yang pengawasannya berakar dari BI dan OJK. Terus di cabang sebelah kanan ada rumpun industri keuangan non-bank atau IKNB, kayak asuransi, dana pensiun, dan leasing, yang semuanya ngumpul di bawah payung OJK. Peta ini wajib kalian ingat biar tahu persis posisi tiap lembaga ada di mana. Lanjut ke bagian 3. Nah, ini bab yang super krusial buat catatan kalian. Definisi lengkap jenis bank. Kasih bintang gede-gede di catatan kalian buat yang ini. Menurut undang-undang, kita harus bisa misahin jenis-jenis bank dengan jelas. Pertama, bank sentral. Tadi udah sempat disinggung, negara kita cuma punya satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Titik. Tujuannya cuma satu dan sangat spesifik, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kalian nggak bisa iseng datang ke BI buat buka rekening tabungan, karena fokus mereka itu kebijakan moneter, kelancaran sistem pembayaran nasional, dan ngejaga stabilitas keuangan kita dari ancaman krisis. Kedua, bank umum. Nah, kalau ini pasti udah pada kenal. Ini para pemain kelas berat yang sering banget kita pakai sehari-hari, mau yang konvensional kek atau yang syariah. Mereka ngumpulin dana dari kita dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro, terus disalurin lagi jadi kredit. Tapi fungsi utama yang bikin mereka beda adalah bank umum itu ngasih layanan penuh dalam lalu lintas pembayaran. Mau transfer uang ke luar negeri, proses clearing, atau buka letter of credit, itu semua arena mainnya bank umum. Terus yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat alias BPR. Buat yang satu ini, kalian cuma perlu ingat sifat restriktifnya alias batasannya. BPR emang nerima deposito, tabungan, dan ngasih kredit ke masyarakat. Persis kayak bank umum. Tapi ruang geraknya BPR itu sempit banget. Mereka secara hukum dilarang keras nerima simpanan giro. Dan sama sekali nggak boleh ikut campur ngasih layanan lalu lintas pembayaran. Jadi, poin krusialnya itu ada di garis batas hukum antara keduanya. Kelihatan banget bedanya ya. Bank umum tuh ibarat punya akses VIP. Mereka bisa melayani giro, transaksi valuta asing bebas, layanan pembayaran full. BPR
Dilarang main valuta asing, dilarang layani giro, dan nggak boleh ikut bisnis asuransi. Kalau kalian paham garis tegas larangan ini, jamin deh klasifikasi perbankan bakal nempel di kepala selamanya. Masuk ke bagian 4, industri keuangan non-bank, atau sering disingkat IKNB. Setelah tuntas ngomongin bank, kita geser ke sektor IKNB yang sebenarnya gedenya luar biasa. Pertanyaannya sekarang gini, gimana kalau yang kalian butuhin itu bukan tempat buat nabung, tapi semacam jaring pengaman waktu tiba-tiba ada musibah? Rekening bank biasa kan nggak didesain buat nolongin resiko macam itu. Nah, di titik inilah persisnya lembaga keuangan non-bank masuk buat jadi pahlawan kalian. Biar gampang nyernanya, kita rapiin pakai kategori. Setiap lembaga non-bank itu punya satu misi penyelamatan spesifik. Asuransi, dia hadir buat transfer resiko. Mastiin tabungan kalian nggak ludes gara-gara musibah dadakan. Terus ada lembaga pembiayaan atau leasing yang ngebantu kalian dapat barang mahal tanpa harus lunasin penuh di depan. Dana pensiun, jelas buat ngamanin masa tua pas kita udah nggak produktif kerja. Dan pegadaian, ini solusi cepat kalau kalian butuh duit tunai seketika pakai jaminan barang. Masing-masing punya fungsi penting yang saling lengkapin satu sama lain. Ngomong-ngomong soal asuransi, ada satu hal fundamental yang harus kalian tahu. Asuransi itu bukan ajang judi atau tebak-tebakan nasib. Bisnis ini punya fondasi hukum yang kuat, yang berdiri di atas 6 prinsip dasar. Ada yang namanya insurable interest, artinya kalian emang punya hak keuangan dari hal yang diasuransikan. Terus utmost good faith, alias harus jujur sejujur-jujurnya pas ngungkapin fakta. Ada juga proximate cause buat nentuin penyebab utama kerugian, indemnity buat balikin posisi keuangan kalian, dan tentunya subrogation plus contribution. 6 hal ini tuh ibarat nyawanya sebuah polis asuransi. Nah, sebagai satu contoh yang cukup unik di sektor non-bank ini, coba deh kita ngomongin pegadaian. Kalau kita lihat sejarahnya, institusi ini punya misi sosial yang keren banget loh. Tujuan awalnya didirikan itu bukan semata-mata buat nyari cuan, tapi buat nyelamatin masyarakat bawah biar nggak terjerat sama rentenir, praktek ijon, atau pinjaman gelap yang bunganya nyekik leher. Mereka ngasih alternatif pinjaman yang aman, adil, dan sekarang pastinya diawasin dengan sangat ketat sama OJK. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, evolusi fintech dan kesimpulan. Setelah ngelihat sejarah panjang perbankan dan fungsi tradisional non-bank, sekarang kita ibarat menyeberangi jembatan waktu menuju layanan keuangan masa depan yang serba digital. Kontrasnya tuh luar biasa. Bayangin, di satu sisi kita punya pasar modal yang megah, tempat kumpulnya modal raksasa yang umurnya udah ada sejak tahun 1912 di Batavia. Tapi di sisi lain, kita ngelihat ledakan fintech peer-to-peer lending yang modern banget. Ini zaman di mana orang yang mau minjemin duit sama yang butuh pinjaman bisa langsung ketemu di layar HP seketika. Hal ini nunjukin betapa luasnya medan yang harus dijaga sama OJK hari ini, dari lantai bursa saham yang bersejarah sampai ke aplikasi di genggaman tangan kalian. Nah, setelah kita bedah dan petakan tuntas seluruh struktur keuangan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba deh cek dompet dan HP kalian sekarang. Dari semua jenis bank, asuransi, sampai fintech yang barusan kita pelajarin, mana sih yang paling sering mendominasi hidup kalian? Dan dengan ilmu dari panduan kita hari ini, udahkah kalian mastiin kalau uang kalian ada di lembaga yang benar-benar diawasin sama penjaga sistem kita? Tetaplah kritis sama uang kalian, teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.